Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kiswatira Aulia dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengelolaan sarana dan prasarana yang baik di sekolah. Dan saya akan sedikit memberikan pandangan juga tentang kurikulum merdeka di sekolah. Yang pertama, pengelolaan sarana prasarana yang baik itu sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan nyaman, karena sarana dan prasarana itu sangat berpengaruh dalam mood belajar kita. Kita kalau mendapatkan sarana prasarana yang baik, kita pasti lebih bersemangat dalam belajar gitu. Beberapa contoh pengelolaan sarana dan prasarana yang baik ini, yang pertama ada perencanaan dan inventarisasi. Inventarisasi barang, contohnya melakukan pencatatan dan pemantauan semua sarana, seperti buku, alat tulis, peralatan laboratorium, dan fasilitas yang lain seperti olahraga, perpustakaan gitu. Dan yang kedua, rencana pemeliharaan. Menyusun jadwal pemeliharaan rutin untuk memastikan semua peralatan dan fasilitas itu berfungsi dengan baik. Yang kedua, perawatan dan pemeliharaan. Ini bisa dilakukan pengecekan rutin, melakukan pemeriksaan berkala terhadap kondisi fasilitas seperti meja, kursi, dan alat-alat yang lain. Dan juga melakukan pembersihan berkala. Menyusun jadwal pembersihan yang rutin untuk kelas, lab, dan fasilitas yang lainnya untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan. Selanjutnya, pengelolaan ruang. Pengelolaan ruang ini seperti desain ruang, merancang tata letak ruang kelas dan fasilitas lainnya agar mendukung proses belajar mengajar yang baik dan efektif. Terus penggunaan ruang. Mengatur jadwal penggunaan ruang rutin secara efisien untuk mencegah konflik dan memastikan semua kebutuhan itu dapat terpenuhi. Jadi tidak ada perpustakaan yang tidak lengkap gitu loh. Yang kelima ada peningkatan kualitas. Ini seperti pengembangan sarana, melakukan pembaruan dan penambahan sarana seperti perangkat teknologi kayak TIK, kita menambahkan fasilitas lab TIK gitu, kayak menambahkan komputer, laptop untuk pembelajaran kita dalam bidang TIK. Dan yang keenam, pengelolaan anggaran. Penganggaran ini mengelola anggaran untuk pembelian dan pemeliharaan sarana dan prasarana secara efektif. Yang terakhir, keterlibatan komunitas. Ini bisa dari kolaborasi dengan orang tua dan kemitraan dengan pihak lain, seperti mengajak orang tua untuk berpartisipasi untuk kegiatan pemeliharaan atau sumbangan dana, sarana, dan prasarana. Untuk pembahasan yang kedua, di sini saya akan sedikit memberikan pandangan tentang penerapan kurikulum merdeka. Penerapan kurikulum merdeka ini bervariasi ya, beda-beda. Jadi menyesuaikan tergantung pada konteks dan kebutuhan masing-masing. Contoh, penerapan
bisa dilakukan di lingkungan sekolah. Yang pertama, pengembangan kurikulum fleksibel, seperti penyesuaian materi pembelajaran. Menyesuaikan materi ajar dengan kebutuhan lokal dan minat siswa. Jadi kita harus tahu pembelajaran yang bagaimana yang diminati oleh siswa. Kayak kan misal siswa itu bosan kalau kita selalu menjelaskan dan siswa hanya mendengarkan. Jadi dari situ kita harus kita harus tahu keinginan mereka, pembelajaran yang bagaimana yang mereka inginkan. Dan juga pilih topik yang menyenangkan gitu. Dan yang kedua, pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Ini pembelajaran berbasis proyek. Menggunakan proyek yang melibatkan siswa secara aktif, misalnya dalam pembelajaran matematika, siswa dapat melakukan proyek yang menghitung biaya produksi dan keuntungan dari sebuah usaha. Yang kedua, integrasi antar mata pelajaran. Ini seperti rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP tematik. Jadi mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dalam satu tema. Kayak misal di IPA itu kan bisa kita melakukan penelitian kayak bertemakan perubahan iklim. Jadi siswa itu bisa meneliti tentang perubahan iklim cuaca yang ada di Indonesia ini. Selanjutnya, pembelajaran kontekstual dan luar kelas. Ini bisa diadakan kunjungan lapangan, seperti kunjungan ke tempat-tempat relevan seperti museum, perusahaan lokal, atau tempat-tempat bersejarah untuk memberikan pengalaman langsung yang mendukung materi pembelajaran, misalnya kunjungan ke pabrik untuk mempelajari proses produksi dalam pelajaran IPS. Dan juga bisa melakukan kegiatan ekstrakurikuler seperti menghubungkan kegiatan ekstrakurikuler dengan pembelajaran formal, misalnya kayak klub sains di sekolah dapat melakukan eksperimen. Yang sudah cukup penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.